Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Masyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di petang sore hari ini kembali kita menyambung pelajaran kita dari kitab Bidayatul Huda karangan Syekh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ahmad Al-Ghazali Al-Ansari. Alhamdulillah, beliau menyambung pelajaran dari bab adab al-isti'dad di sa'ir salawat, tata cara bagaimana persiapan kita menyambung salat. Kemudian beliau melanjutkan fala takun kalhamkal maghrurin. Mana juga menjelaskan tentang betapa pentingnya seseorang penuntut ilmu menjaga waktu mereka. Kenapa? Harus penting menjaga waktu, jangan sampai sia-sia. Kenapa? Jangan sampai Anda itu katanya menjadi orang-orang yang bodoh, hamqa. Menjadi orang yang bodoh al-maghrurin. Orang yang bodoh yang mudah ditipu. Ghurur, al-maghrurin, orang yang bodoh dan mudah ditipu. Oleh siapa mudah ditipu? Oleh syaitan. Jangan sampai Anda ditipu oleh syaitan. Atau teman Anda sendiri. Fahuwa syaitan. Kalau Anda disuruh buang-buang waktu, udahlah tidur baik kau. Tidur baik. Kalau belajar ahsan, tidur. Itulah syaitan. Setan oleh bahasa Indonesia. Jangan sampai Anda menjadi orang yang bodoh yang mudah tertipu. Ya alladzina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim. Apa itu orang yang bodoh? Apa itu orang yang bodoh yang mudah tertipu? Kata beliau, alladzina yafrahuna kulla yawmin bi ziyadati amwalihim, yaitu orang-orang yang setiap hari mereka selalu bahagia. Dengan apa? Dengan bertambahnya harta mereka, bahagia. Kalau ada harta, ada duit, bahagia. Ma'anuksani amarim, akan tetapi umur mereka selalu berkurang. Harta bertambah, tapi umur selalu berkurang. Buang-buang waktu maksudnya. Fa'ayu khairin fi malin yazid wa amrun yanqus. Tanda-tanda di situ ada tulisan tanda-tanda. Kata Imam Ghazali, fa'ayu khairin, kebaikan macam apa yang diraih oleh orang yang hartanya bertambah tapi umurnya berkurang, percuma baik. Dia buang-buang waktu walaupun hartanya banyak tapi tidak ada faedah di akhirat, percuma. Seperti kita menuntut ilmu, buang-buang waktu di ayat selalu tahu dah apa, dah hasil, percuma. Oleh karena itu semangatlah belajar, rajin menghafal, jangan tidur banyak. Kemudian beliau melanjutkan wala tafrah illa bi ziyadati ilmin. Janganlah kau bangga kecuali dengan bertambahnya ilmu. Ya, ketika Anda sudah punya hafal satu masalah, paham satu agama, paham satu masalah, bangga. Itu yang harus dibanggakan. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin. Janganlah kau bangga kecuali dengan bertambahnya ilmu. Alhamdulillah Ustaz, ana hafal juz amma. Wah, bangga harus. Alhamdulillah Ustaz, ana hafal Yasin. Bangga, harus bangga. Tetapi kalau Anda bertambah harta, jangan bangga. Tapi jika Anda bertambah ilmu, harus bangga. Alhamdulillah Ustaz, ana di hari ini sudah hafal surat Al-Baqarah. Harus bangga. Harus bangga. Wala tafrah illa bi ziyadati ilmin. Janganlah engkau bangga kecuali dengan bertambahnya ilmu atau amalin saleh, atau bertambahnya amalnya ente. Yang dulunya dia salat duha 2 rakaat setiap hari, jadi sekarang bertambah menjadi 4 rakaat atau 8 rakaat, bertambah amal ibadahnya. Harus bangga. Harus bangga. Kenapa harus bangga? Kenapa harus bangga jika Anda paham ilmu atau paham
suatu masalah atau paham bertambahnya ibadah Anda. Kenapa? Fa'innahuma rafiqaka, karena ilmu dan amal saleh tadi bakal bersama kita. Yushabanika fil qabr, bakal bersama kita, menemani kita di dalam kubur. Ya, ilmu dan amal inilah yang bakal menemani kita di dalam kubur. Tidak ada istri menemani di dalam kubur, tidak ada. Orang tua menemani Anda dalam kubur, tidak ada. Haitsu yatakhallaf anka ahlaka wa malaka wa waladaka wa asdifaka, yang mana nanti ketika di kubur, ya, keluarganya Anda, hartanya Anda, anak-anaknya Anda, teman-temannya Anda bakal ninggalin Anda semua. Nah, dan karena itu hanya ilmu. Ya, keluarga ente, anaknya ente, istrinya Anda bakal meninggalkan Anda semua nanti dalam kubur sendirian, dewean dalam kubur. Tapi ada beberapa orang yang menemani Anda, berubah menjadi jasad. Siapa mereka? Yaitu ilmu. Siapa lagi? Yaitu amal solehnya Anda. Amal soleh, suatu perbuatan amalan yang nanti bakal menemani Anda berubah menjadi jasad mereka. Seperti apa? Seperti jika kita mengamalkan surat Al-Mulk sebelum tidur. Nanti surat Al-Mulk ini bakal apa? Bakal yatajasad, bakal berubah menjadi jasad, menjadi manusia, bahkan orang menjadi manusia yang akan menemani kita. Kemudian thumma inasfarat syams, kemudian jika matahari telah ingin terbenam, fastahid an ta'uda ila masjid qabla al-wudu, maka berusahalah engkau datang ke masjid sebelum matahari terbenam. Yes, teman-teman, sebelum matahari terbenam, hendaknya engkau sudah di mushola. Sebelum matahari terbenam, hendaknya engkau sudah di masjid. Kenapa? Wa tashtagil bil tasbih wal istighfar, dan engkau menyibukkan diri Anda dengan tasbih dan istighfar. Jadi 5:30 itu Imam Ghazali menunjukkan sebelum matahari terbenam 5:30 lah kalau dia lihat. Harus mushola. Jangan main-main lagi. Mushola, membaca zikir, membaca tasbih, murojaah hafalat, ngaji. Yang tidak bisa ngaji, belajar ngaji, dan lain sebagainya. Fa inna fadla hadzal waqti ka fadli ma qabla tulu'i syams, karena keutamaan waktu tersebut setengah jam sebelum maghrib itu sama keutamanya waktu sebelum terbitnya matahari. Kemarin kita jelaskan fadilah-fadilahnya. Qala Allah Ta'ala wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wasabbih bihamdi rabbik. Di dalam tafsirnya baik, wasabbih bihamdi rabbik, dan bertasbihlah kepada Tuhanmu qabla tulu'i syams, sebelum matahari terbit dan sebelum matahari terbenam. Itu ada tafsir yang kedua. Wasabbih ini tafsir yang kedua adalah bertasbih. Tapi tafsir yang pertama di tafsir Jalalain disebutkan sabbih adalah sholli. Dan waqra qabla ghurubi syamsi wallahu a'lam bis-shawab. وقد قال صلى الله عليه وسلم مثل الأحرام مثل اليقين ورسول أخبار الأخبار وذكر صلى الله عليه وسلم أجمع رزق وسواكين
المعروف وقال رسول الله اتعلمكم مني بالمستقيم وقال صلى الله عليه وسلم ومن ساهم يصحب صاحبه ولو ساعة من نهار إلا ويسأل عن صحبته إن أقام فيها رسول الله تعالى أو أداءه وقال صلى الله عليه وسلم استحببتم منكم إلا وكان أحبهما والله تعالى أرفقهما وصاحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا وشفيعنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وثبت لساني واهدنا به هداية النبي وآله آمين يا رب العالمين. Saudara juga sudah di akhir bab di kitab Bidayah juga pembahasan masih dalam bagaimana kita berinteraksi dengan teman bersosialisasi bersama dengan kedua. Al-Wajah Al-Tsaniyah Ra'atul Bukutus Suhbah. Tugas yang kedua, awal di bab tentang adab, suhbah, tunangan. Itu hendaknya ketika kau mau berteman, hendaknya kau ada dua tugas. Ada dua tugas yang kau harus perhatikan jikalau engkau berteman. Yang pertama, kemarin kau harus memperhatikan syarat-syarat pertemanan. Jikalau hendak berteman, maka perhatikan 5 syarat tersebut. Apakah dia memiliki pertama al-akal, akalnya sehat, rohaninya sehat, akalnya sehat. Yang kedua, husnul khuluq, akhlaknya, wataknya bagus. Yang ketiga, salah, memiliki kesalahan pada dirinya, tak mau melakukan maksiat, bersalah. Yang keempat, Allah punah harisan dunia, tidak terlalu cinta dengan dunia. Yang kelima, asyidku, jujur. Jadi itu syarat-syarat tugas pertama. Jikalau tidak engkau memilih teman, maka perhatikan 5 syarat tersebut. Dimanapun kalian berada, maka lihatlah kelima tersebut. Tugas yang kedua, mura'atul huququs suhbah, memperhatikan atau memelihara hak-hak persahabatan. Kedua, ketika engkau berteman, ketika engkau bersahabat, ketika engkau saling bersosialisasi mengenal tersebut, ada hak satu sama lain yang kau harus tunaikan. Bukan hanya dia lemah. Ada kawan masa kawannya nak dia lemah, ya dia ngeri-ngeri, tak berani, ya apa yang misal dia sakit minta ini. Tapi kalau kita itu tidak, kalau kita itu anak dulu lari dulu, tapi di petang muda jauh, tapi itu memang urus dulu. Harus ada saling satu sama lain saling membantu dalam hal
surga, mereka wujudun wujud wa'at surga, wujudnya minta agama. Kalau sudah kalian pertama bersahabat dengan teman kalian, maka hendaknya engkau memperhatikan hak-hak persahabatan, hak-hak pertemanan, dan ketika engkau menunaikan hak tersebut memiliki adab-adab yang harus engkau perhatikan. Berkata sallallahu alaihi wasallam, masalul akhwaini masalul yadain nafsilu ihdahuma al-ukhra. Sabda Rasulullah, perumpamaan kedua saudara dari pertemanan persaudaraan di antara kalian, masalul yadain seperti kedua tangan yang saling membasuh satu sama lain. Taksuru ihdahuma al-ukhra, saling membasuh satu sama lain. Ya tangan dia, misal si Z sama si Amr berteman berdua, maka kata Rasulullah seperti kedua tangan. Kenapa? Saling membantu. Kalau nak wudu, ini. Kalau ini kotor, ini yang bantu. Kalau ini yang kotor, ini yang bantu. Sama-sama kotor gantian. Kedua tak saling bantu. Tak ada ini kotor, itu tangan kanan ada yang berian. Dalam bersitu tangan kanan ada. Tangan kanan yang kotor, tangan kiri besar bersiul. Ada yang berian, dalam bersiul. Saling membantu satu sama lain. Jika kalau berteman, persaudaraan, maka membantu saja. Bukan hanya memperhatikan hak kalian saja, tapi ada hak kalian. Kawan ini perlu dibantu, bantu mengangkat tangan besar berat, ini kawan lagi butuh duit, bantu ini, kawan butuh ini. Sebaliknya juga, kalau dia lagi butuh, maka dibantu. Tapi bukan bantu dalam hal yang berat. Hal pelanggaran harian, boleh saling bantu. Tetap boleh tangannya. Tidak boleh membantu ke dalam kemaksiatan. Tidak ada membantu dalam kemaksiatan, tidak bantu. Dosa. Maka Rasulullah menggambarkan seperti kedua tangan yang satu sama lain membasuh. Yang kedua, hadis Rasulullah ada sallallahu alaihi wasallam ajamah. Rasulullah masuk di ajamah itu ajamah. Ini bukan itu. Maka Rasulullah mengambil dari kayu tersebut dua siwak. Pernah ketika suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama sahabatnya, dan Rasulullah mengambil dua siwak. Berarti ini contoh Rasulullah. Rasulullah mengambil dua siwak di pepohonan. Dapat dua siwak, sikapnya bengkong, sikapnya lurus, sikapnya lurus, stabil, sikapnya bengkok, siwaknya bengkok. Maka nama ada sahabat Rasulullah. Oleh Rasulullah, apa yang dilakukan Rasulullah? Rasulullah memberikan yang lurus, yang bagus pada sahabatnya. Ini ambillah kau. Ya Rasulullah, yang diambil Rasulullah yang bengkok. Rasulullah mengabulkan temannya yang bagus dikasih kawan. Yang bengkok diambil Rasulullah. Itulah contoh Rasulullah. Dan kita terbalik, yang dulu tunjuk kawan, yang sisa tunjuk kawan, yang bagus tentang nabasi dekat-dekat sekali sedang punya kawan. Awal-awal tidak ada. Lalu Rasulullah, entah kuning ini mustaqim ya Rasulullah. Engkau lebih berhak dan tersiwak yang lurus daripada yang bengkok. Engkau lebih berhak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
min sahibin yashabu sahiban walau sa'atan min naharin. Tidaklah jikalau seseorang berteman dengan yang lain walaupun sejenak dari waktu siang, berjalan berdua dengan temannya walaupun sejenak pada waktu siang hari, illa yas'al ansahbatuhu, kecuali dia bakal dipertanyakan tentang persahabatannya. Al-agamahu wa rabbillah ta'ala au aba'ahu, apakah dia menegakkan haknya Allah atau dia meninggalkan haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ada hak Allah, al-hubulullah, ketika engkau menunaikan hak pertemanan kalian. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masfahada islamikat, tidaklah kedua orang yang berteman bersahabat illa wa kana ahabbuhuma ila Allah ta'ala arfaqahuma bisahibihi. Tidaklah kedua teman yang bersahabat kecuali yang Allah lebih cintai ialah yang lebih kasih, yang lebih simpati terhadap temannya. Kalau berdua si A sama si B lebih perhatian dengan si A, lebih simpati, lebih mementingkan hak temannya, maka dialah yang paling Allah cintai. Allah paling cintai. Yang sikapnya kurang, kalau kurang dia adalah lagi yang tidak memperhatikan sama sekali hak temannya. Dia nak lemak deh, itu masalah. Pun tidak, maka saling membantu, saling membangun, tidak hanya mementingkan hak satu sama lain. Jika bisa dilakukan sendiri, lakukan sendiri. Perhatikan. Kalau bisa melakukan sendiri, lakukan sendiri. Tapi kalau memang butuh perlu membantu, butuh bantuan, maka minta tolong sama teman. Minta tolong, omongnya minta tolong, afwan. Bukan tidak nunggu, bukan babu kalian. Atau aliyah kesana hal yang sepele, misal kalau bisa tak ada tidak bisa ambil baju dekat situ lah, depan ini lah, ambil bisa dah wah ya tak nunggu sampai mana sudah ini depan juga lah bisa ambil baju situ ambil baju insyaallah. Kalau sampai kamu tangan ada pengelolaan tak bersyukur dengan nikmat Allah. Man bisa diambil dewe, tak perlu tak menunggu anak akhlaknya. Kalau berat bawa 3 barang, 4 barang, tak bisa bawa, bawa sekantong kecil lah. Boleh kamu ucuek? Boleh. Kamu kecil, aku lama. Kamu masuk. Boleh Pak, ucuan aku. Tangan aku. Ilmu yang mana? Yang tengah si ilmu. Kalau dalam kesimpulan berat dan sebagainya, kecil orang sebab dulu. Ada kelasnya masuk kawan yang masuk itu maksudnya kalau itu ustaz dia tidak betul, maka lebih harus ada guru terat itu betul. Kalau pasal sudah itu seperti itu. Maka tadi saling tolong menolong, dan kalau bisa dilakukan sendiri maka lakukan sendiri. Jika tidak bisa maka
Allah kami tolong menolong. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mempertanyakan hak sebagai orang teman yang dari Allah. Ilahi wa ta'ala Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Waqala al-mu'allif hadha kitab Abu Yahya Sayyid Muhammad bin al-Malik al-Hasani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fadlan amin. Yang bawa kitab terbuka. Wa minha mudha'afatul qira'ati fil mushafi ala ghairiha. Dan di antara fadilah atau keistimewaan Al-Quran dilipat gandakannya bacaan di dalam mushaf, berlipat ganda bacaan dalam mushaf, artinya memandang mushaf ala ghairiha daripada tanpa melihat mushaf. Dilipat gandakan pahala membaca dengan melihat Al-Quran atau mushaf ala ghairiha atas yang lainnya, artinya tanpa melihat Al-Quran, dengan hafalan atau dengan pura-pura hafal. Ada pura-pura hafal, ada di mana? Di sini. Apa maksudnya? Suruh baca Yasin, suruh buka dan dibaca. Wiridnya dipegang, Yasinnya dibaca tanpa melihat wiridnya. Katanya hafal. Kalau rame-rame usah hafal aku. Kalau dewean nggak tahu kan, nggak bisa hafal. Itu namanya nggak hafal. Makanya kalau disuruh baca dan dilihat. Pahalanya betul. Kalau hafalnya ya nggak apa-apa, tapi lebih bagus baca. Ini pura-pura hafal. Ada di sini pura-pura hafal. Tuliya an Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, bahwa beliau bersabda, qira'atul rajuli fi ghairil mushafi, bacaan seseorang di selain mushaf, yang tanpa melihat mushaf, itu alfu darajatin, 1000 derajat. Wa qira'atuhu, dan bacaannya seseorang fil mushafi, dengan memandang mushaf, memandang Al-Quran, memandang tulisan Al-Quran, untuk afu, dilipat gandakan ala dzalika, melebihi dari itu, melebihi dari alfu darajat, ila alfai darajatin, sampai 2000 derajat. Membaca Al-Quran, membaca surah pendek, membaca juz amma, membaca surah Yasin, surah Al-Waqiah, surah Al-Mulk, dengan melihat wirid, karena kalian ada di wiridnya surah-surah tersebut, atau langsung melihat mushaf berbentuk Al-Qurannya, atau di lembaran-lembaran yang lain yang kalian tulis umpamanya dibaca, itu derajat lebih banyak pahalanya dengan melihat tulisan tadi daripada tanpa melihat. Warawa Ibnu Abi Dawud an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Ibnu Abi Dawud meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma,
Beliau berkata, karena Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, idza dakhala al-baita, bila beliau masuk ke dalam rumah, nasyarul mushaf, maka beliau membuka mushaf. Faqara fihi, lantas beliau membacanya. Lantas beliau membaca mushaf tersebut. Artinya beliau membaca dengan melihat Al-Quran. Yang dinamakan mushaf itu apa sih? Ya, setiap kalimat Al-Quran yang ditulis di dalam lembaran kertas atau papan atau tempat-tempat yang lainnya dengan tujuan untuk dirasa, dengan untuk tujuan dibaca, itu disebut mushaf. Ya. Warawal Imam Ahmad fi Zuhdi, Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitabnya Az-Zuhud namanya, an Utsman radhiyallahu an, dari sahabat Utsman radhiyallahu an, annahu qala, bahwa beliau berkata, mahabbu an ya'ti alayya yaumun wa la lailatun, di dalam menyenangkan didatangkan kepadaku suatu hari dan tidak juga suatu malam, illa anzuru fi kitabillahi ta'ala, melainkan aku memandang dalam kitab Allah Ta'ala, yakni al-qira'ah fil mushaf, maksudnya adalah membaca di dalam mushaf. Beliau lebih senang membaca di dalam atau dengan melihat mushaf tadi, melihat Al-Quran. Rawal Ibnu Sa'ad annahu qila lin-Nafi', bahwa ditanyakan kepada Sahabat Nafi', maka yasna'u bin Umar di manzilihi, apa yang diperbuat oleh sahabat Ibnu Umar dalam rumahnya. Faqala, lantas ia menjawab, la tutiquna, kalian tidak akan mampu adanya. Al-wudu likulli salatin, beliau wudu untuk setiap salat, wal mushafu fima bainahuma, dan mushaf berada di antaranya. Dia membaca Al-Quran. Qala Imam Nawawi, berkata Imam Nawawi, qiraatul Qur'ani fil mushafi afdal min qiraatul Qur'an min al-qiraati an dhahri qalbi. Baca Al-Quran dengan melihat mushaf, melihat Al-Quran itu lebih utama daripada bacaan di luar kepala, artinya dengan hafalan. Membaca atau bacaan Al-Quran dengan melihat Al-Quran, bacaan Al-Quran dengan melihat tulisannya itu lebih utama daripada tanpa melihat atau dengan hafalan. Kenapa? Li'anna an-nadhara fil mushaf ibadatun matlubatun, karena memandang, melihat ke dalam mushaf, ke dalam tulisan Al-Quran adalah suatu ibadah yang diharapkan, suatu ibadah yang disunnahkan. Karena ada 4 perkara yang mana bila kita pandang itu dianggap ibadah, merupakan ibadah. Yang pertama adalah memandang Ka'bah. Ka'bah asli di Mekah sana. Nyewak kok. Memandang Ka'bah sendiri itu sudah merupakan ibadah. Dan Ka'bah itu sendiri ada pengaruhnya, pengaruh kepada diri seseorang yang melihatnya, yang mana bila dia memohon kepada Allah, meresapi akan dosa-dosanya, mudah menangis di sana. Hebatnya Ka'bah seperti itu. Kalau Ka'bah di Palembang, ada juga Ka'bah di Palembang. Tahu tak? Di mana? Di? Ada tempat di mana? Di tempat Asrama Haji. Ada Ka'bah, katanya duplikat Ka'bah asli di sana. Ukurannya maksudnya. Ustaz sudah pernah nengok baik dari jauh. Oh itu. Belum tahu ya? Nengoklah sana.
jalan-jalan itu tahunya Munti Kayu, tahunya Mobi, ya, tahunya lah. Sesekali mampir ke sana, mana yang katanya Ka'bah itu? Oh iya, ini yang kesekian. Nah, ya. Tapi bukan Ka'bah itu yang dimaksud, melihat Ka'bah sendiri di Makkah sana, nengok tok sudah merupakan ibadah. Ya. Yang kedua, memandang Al-Quran, melihat Al-Quran sendiri, tulisannya sudah ibadah. Ada ulama besar di Jawa yang Kiai Jazuli Usman namanya, yang jadi ulama besar dan sekarang pondoknya juga besar, pondok yang lebih dikenal dengan Pelosok Kediri, pondok pesantren Pelosok Kediri, dan sekarang dipegang oleh putra-putra beliau. Ada yang di antara putra beliau ada yang jadi punya karomah yang lebih dikenal dengan Kusmi. Dalam cerita sejarahnya beliau, kenapa beliau sampai punya putra putri yang hebat-hebat seperti itu, punya pesantren yang besar seperti itu, diceritakan ketika abahnya Kiai Jazuli Usman tadi, itu orang nggak ngerti, orang biasa, nggak bisa baca Al-Quran, tapi beliau demen megang Al-Quran. Kalau sebelum tidur, Al-Quran itu beliau wudhu, kemudian Al-Quran itu dibuka, dipandang, nggak dibaca, memang nggak bisa baca, tutup lagi. Besoknya itu lagi sebelum tidur wudhu, Al-Quran dibuka, dipandang, tutup lagi. Subhanallah. Akhirnya punya anak Kiai Jazuli Usman yang luar biasa, punya putra-putri yang hebat-hebat, ya. Bahkan ada yang punya karomah yang lebih dikenal di Jawa sana dengan sebutan Kusmi gitu ya. Apa di antara karomah yang terkenal? Beliau dakwah menemui orang-orang mabuk, orang yang lagi mabuk di jalan, beliau ikut minum. Yang diajak minum, teler duluan, beliau nggak teler. Kalau kalian punya ilmu seperti itu silakan. Atau orang minum datangi, ayo, aduh, minum banyak-banyakan. Siapa yang teler duluan kalah. Nggak boleh, harus ada orang-orang tertentu. Itu yang terkenal. Ada lagi ketika ibunya marah, kakak-kakaknya lah pegawai, ada yang musuh sini, beliau lagi gitu kan santai. Setengah marah ibunya, itu kenapa kok kakak pegawai kalau sebenarnya tidur baik ini. Dia tanpa ngomong keluar, langsung terbang. Ini ceritanya saya tahu ya. Langsung terbang ke kelapa itu takut dicongkel-congkel, nyampak diikat, kasih depan ibunya. Kita itu langsung gak pernah disuruh lagi. Jadi ini cerita daripada barokahnya seorang yang abahnya Kiai Jazuli Usman tadi, abahnya tidak bisa baca Quran, tapi demen memandang Al-Quran. Itu cuma memandang dengan penuh keagungan, memandang Al-Quran, ya ditutup lagi otomatis dengan butuh ya. Seperti itu membuahkan punya anak, punya cucu-cucu yang luar biasa seperti itu. Gimana kalau seseorang itu bisa rutin membaca Al-Quran dengan memandangnya juga. Yang ketiga adalah memandang ulama, memandang guru-gurunya, memandang para ulama, itu juga ibadah. Berapa pahalanya? Dulu suka dudukmu di majelis ini, kata dalam hadis Nabi, perkataan Nabi kepada sahabat, yang duduk di dalam majelis sama dengan ibadah 1000 tahun. 1000 rakaat. Itu masih lebih utama daripada sedekah 1000 kuda yang dipersiapkan untuk memandang kepada ulama. Ya, itu pahalanya juga luar biasa disebut. Yang terakhir adalah memandang kepada orang tuanya.
memandang ibunya, ya, memandang penuh dengan kasih sayang kepada ibunya, kepada bapaknya, orang tuanya, ya. Kalian datang Bali yang dipandang apa? Ibadah itu. Bukan hilang ibadahnya. Datang aja ngobrol, maunya ibunya pengen ngobrol, happy yang dipegang. Masya Allah. Orang dapat pahala. Padahal dianjurkan memandang wajah orang tuanya. Kalian enak tiap minggu, tiap saat bisa mandang. Ustaz tahunan kalau mau mandang orang tua. Kalaupun bisa mandang pakai video call. Kalian datang wali, ada walinya. Ajak ngobrol. Ini enggak, baru datang sudah mana Pak Habib? Main. Banyak lah main HP-nya daripada ngobrol sama orang tuanya. Ya. Ini 4 perkara yang dianggap ibadah untuk memandang kepada 4 perkara tersebut. Memandang Ka'bah, memandang mushaf, memandang ulama, ya, para habaib, ulama yang sering datang sini, guru-gurunya, ya, kemudian orang tuanya. Itu diperhatikan. Orang tuanya sudah kangen-kangenan, ingin ketemu anaknya, nengok kondisi orang anaknya. Yang mana anaknya gak kangen sama orang tuanya, malah kangen sama adiknya. Masya Allah. Di sini dikatakan anna an-nadhara fil mushaf ibadatun madlubatun fatastamihul qira'atu wan nadhar. Lantas berkumpullah bacaan dan memandang tadi. Baca sendiri dapat pahala, melihat juga dapat pahala. Makanya kata yang Nawawi dikatakan baca Al-Quran dengan memandang mushaf, memandang Al-Quran itu sendiri lebih utama daripada bacaan di luar kepala, gitu ya. Agar taqol Al-Qadhi Husain min ashabiha. Begitulah apa yang dikatakan oleh Al-Qadhi Husain dari ulama kami. Wa Abu Hamid Al-Ghazali wa jama'atun min as-salafin, dan sekelompok ulama dari ulama salaf. Tsumma bayyana al-Imam Nawawi, kemudian Imam Nawawi menerangkan annahu law qila bi tafsir, bahwa kalau dikatakan secara terperinci lakana al-qawlu hasanah, maka pasti ucapan itu lebih bagus. Wa dzalika annahu yakhtalifu bi ikhtilafil ashkhas, dan hal itu berbeda-beda dengan berbedanya seseorang itu sendiri. Tadi dikatakan memandang Al-Quran dengan bacanya lebih utama seperti itu. Kalau secara dirinci lagi, ya beda-beda artinya. Sikok bacaannya biasa-biasa, sikoknya bagus, ya. Yang mandang itu bacaannya asal-asalan, yang sikok hafalan bagus, ya bagus yang hafalan. Nah, kalau mau berinci lagi, ya, kalau berinci lagi. Kalau dikumpulkan, berarti bacaannya bagus, dia pun orang yang hafal Quran, dia memandang Al-Quran, ya. Terutama kita tahu guru-guru gitu, Ustaz Abu Bakar, Ustaz Umar Al-Munawwar, ya. Mereka ketika baca Yasin, bukannya Al-Quran. Kalau beliau bawa Quran, kalau nggak bawa, habis. Ustaz Muhsin Al-Hamsi, Ustaz Muhammad Al-Hamsi ketika tahlilan, ya, dapat baca Yasin, beliau sibuk buka Al-Quran. Imam Wirid, Imam Surah Yasin, Imam Habib buka. Belum baca. Itu loh. Ustaz-ustaz kafir kita baca Quran. Kalian suruh baca Yasin, pura-pura hafal. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin, Al-Quranul Hakim. Wah, hebat itu. Dapat isi hafalannya. Muter-muter Ustaz, tapi hilang. Ini namanya gak hafal ya hilang. Kalau hafal ya ingat terus. Ayat ini Ustaz aja, muter hilang lagi. Ya. Makanya dibaca. Orang yang hafal aja masih baca. Apalagi kalian, ya harus lebih membacanya. Mudah-mudahan dengan baca tambah nilai ibadahnya, tambah khusyuknya, gitu. Fa'idatul qira'atain aqrabu ila khusyu'i wa tadabbur fahi afdal. Maka mana di antara dua bacaan yang lebih dekat kepada khusyuk dan tadabbur, maka dialah yang lebih utama. Itu tadi bacaan, dikatakan di sini bacaan ya, bukan melihat, bacaan. Satu, membaca dengan hafalan, dengan khusyuk, di angan-angan artinya. Satunya baca
Tapi anak baca, bagaimana sih yang tadabbur tadi, membaca tahu artinya, khusyuk, ya, seperti itu. Itu yang lebih utama lagi. Kalau ini ditelusuri lebih detail lagi. Tapi untuk kita yang kita amalkan, kita ambil afdalnya. Kita baca Al-Quran dengan melihat Al-Quran itu sendiri. Apalagi zaman sudah digital sudah luar biasa. Bisa Al-Quran ada di handphone, ada di laptop, ada segala macam, dipermudah seperti itu. Tinggal kita mau apa, mau yang seperti apa. Dan kita jangan hanya terbujuk dengan main-mainan di situ. Wa dhahiru anna kalam as-salafi wa fi'lahum mahmulun ala hadzal tafsir. Dan yang jelas bahwa perkataan ulama salaf dan perbuatan mereka tergantung atas tafsir ini atau perincian. Wa akhraja al-Baihaqi bi sanadin hasanin. Imam Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang hasan an Ibnu Mas'ud annahu qala, beliau dari sahabat Ibnu Mas'ud bahwa beliau berkata, "Adimu an-nadhara fil mushaf." Terus-meneruslah kalian atau merutinkanlah kalian memandang di dalam mushaf, dalam Al-Quran itu sendiri. Jadi kita sama-sama praktek ketika baca surah Al-Waqiah, ketika baca surah Yasin, khususlah pada situ. Kalau wirid, ya wirid kadang oke, sebagian bahkan sudah hafal, ya sudah hafal. Kalau Al-Quran sendiri, baca Al-Quran dengan memandang mushafnya, tulisannya lebih dianjurkan, ya. Apalagi kita yang masih belajar seperti ini dapat nilai double, insya Allah bacaannya dapat. Memandang mushaf itu sendiri juga merupakan ibadah kita. Faminha anal qari yuqaddam ala ghairihi syar'an ila akhirih wallahu a'lam. Al-Fatihah bil qabul wa tamam likul rasul ila hadratir rasul sallallahu alaihi wasallam.
Thank you.